Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kali ini hadis ke 988, masih di sekitar salam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq qal akhbarana Abdus Samad qal haddatsana Hammad ibnu Salamata an Suhail ibni Abi Salihin an abihi an Aisyata, menceritakan kepada kami Ishaq, mengkabarkan kepada kami Abdus Samad, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya, dari Aisyah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma hasadukum al yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wat ta'min. Apa yang menjadi hasud orang Yahudi, kalau ada sesuatu yang membuat hasud orang Yahudi, ya, mahasadukum adalah apa yang mereka hasud kepada kalian, alas salami wa ta'min, yaitu salam dan ta'min. Ta'min itu ucapan amin. Kalau ada yang membuat hasud orang Yahudi, diantaranya membuat mereka itu iri pada kita adalah salam dan amin. Ya, sebagian dari sesuatu yang membuat mereka dengki sama kita, orang Yahudi ini, adalah salam dan amin. Nah, dalam kaitan ini ada kiai besar yang dulu mengatakan amin itu bukan ajaran Islam. Gara-garanya apa? Karena orang Nasrani juga pakai amin. Ya, kita harus juga, nggak selalu yang dipakai mereka lalu kita juga pakai, berarti kita niru mereka. Ya, karena mereka juga amin, tapi amin gitu, amin gitu. Kalau kita kan amin. Amin kan bacanya ada 3. Amin, ada amin, ada amin. Yang benar tuh sama-sama panjang, amin. Kalau anak-anak suka amin, itu artinya amankan kami, beda artinya. Amin artinya orang yang dipercaya. Tapi kalau amin, kabulkanlah doa kami. Itu yang benar amin. Jadi sama dengan dolin, o i a i, sama panjangnya. Ya, cuma enggak ditasyid, bukan amin, enggak begitu. Amin, harus begitu. Amin. Apa kesimpulan dari hadis ini? Hadis ini sahih, ya. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Fil hadis targhibun ala iksari salam wa ta'min. Hadis ini memberikan targhib. Targhib itu anjuran, ya. Targhib dan tarhib.
anjuran untuk promosi untuk memperbanyak salam. Jadi daripada kita bengong, kita panggil nama sebelum salam dulu. Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Keluar, Assalamualaikum. Jadi satu tarikan dapat banyak pahala. Kita masuk rumah ya tetap masuk, keluar rumah ya tetap keluar. Tapi kalau kita, itu kan perbuatan yang warawiri. Keluar masuk, ya. Tapi dapat nilai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akibat ya kita mengucapkan salam dijawab, kita dapat pahala. Rumah kita juga dapat pahala. Masuk keluar mengucapkan salam. Eman gitu ya. Yang kedua, bayanu fadli wa ahammiyatus salam wa ta'min, menjelaskan keutamaan salam dan amin. Jadi amin itu ya. Wa ana sabab alladzi li ajrihi hasadat yahudul muslimin. Ini menjadi sebab ya hasudnya orang Yahudi terhadap kita. Jadi kok kelihatannya mesra amat orang Islam. Mereka dengki jadinya. Ya, untuk menciptakan persaudaraan seperti itu tidak mudah. Nah, kita dengan cukup Assalamualaikum. Ya kan? Kalau komunitas lain gimana? Gitu. Apa kabar gitu kan? Orang lain. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum. Isinya doa itu. Wa ilmuhum bifadli salam. Ini karena mereka mengerti, orang Yahudi mengerti isi dari salam itu, yaitu doa. Tuh ya, karena mereka ngerti. Wa fi fadli amin ma'ahirsil muslimina jam'ihima waqtisibihima. Dengan semangat ya kaum muslimin untuk menjamakkan keduanya. Jadi kedua-duanya ada dalam ajaran Islam. Yang ketiga, dalilun ala khubthil yahudi wa hasadihim li ahli Islam. Ini menjadi dalil buruknya orang Yahudi, dengkinya orang Yahudi terhadap orang Islam. Sampai sekarang. Ya, kita masih bisa buktikan. Nggak salah, nggak apa, terus dianiaya. Semua masyarakat dunia tidak peduli. Kita sudah tidak dengar lagi bagaimana penderitaan rakyat Palestina, ya. Sehari-hari di alam itu pengalaman susah makan, susah hidup itu saben hari. Ya, telinga kita sudah ditutup lah. Kabar-kabar mereka nggak begitu Ya, sebab begitu kita peduli aja, langsung mendapat tekanan. Ada juga itu negara mana tuh yang peduli, terus langsung diancam. Naam, laqad istahara yahudu bil hasad wal hasad daun yakmunu fil qulub al khabitha. Hasud itu adalah penyakit yang laten, tersembunyi di dalam hati. Walihadza hadzarana min hasad. Karena itu ya Allah mengancam kita, mentahdzir kita, mengingatkan kita agar jauh dari hasud. Ma'syaral muslimin, masyarakat muslimin. Aila yajuzu li ahad ayyasuda akhar ala malin aw waladin aw jahin aw ilmin aw ghairi dzalika. Artinya seseorang tidak boleh dengki pada orang lain karena harta dan lain-lain. Ya, artinya kita harus ikhlas dengan posisi yang Allah tempatkan untuk kita. Jadi kalau kita begini ini, jangan dengki sama orang lain. Kecemburuan kita pada orang lain dibenarkan dalam rangka belajar, bukan menjatuhkan. Kalau dia kaya, udah kepengen rasanya enak jadi orang kaya. Kita pelajari kenapa dia bisa jadi kaya, nggak masalah.
Tapi kalau ada upaya menjatuhkan itu yang nggak boleh. Ya belajar nggak masalah. Nanti di hadis yang lain Rasulullah menuntun ada 2 hasud yang dibolehkan. Ya, pertama orang yang berilmu yang membagi ilmunya untuk orang banyak. Yang kedua orang yang berharta membagi hartanya untuk kebaikan. Tuh yang patut kita cemburuin. Tapi yang disuruh cemburu malah nggak cemburu. Itu kita ya. Kullu dzalika la yajuz, tidak boleh. Bal idza ra'a insan ma yuhibbu wa ghalabathu nafsuhu ayyasuda sahibal mal aw sahibal sihhati fa alaihi ayyamada ila du'a bil barakati. Bahkan jika seseorang melihat sesuatu yang dia suka dan hatinya keingin, ya, kayak dominan hatinya kepengen begitu. Waduh, enak amat ya. Nah, kita diminta untuk mendoakan, ya, mendoakan berkah. Ayyamanila du'a bil barakati, fayaqulu barakallahu lak. Jadi kalau kita menghadapi orang yang berlebih, ya kita sambut dengan doa. Semoga Allah memberkahi Anda. Atau orang memuji kita. Wih, cair itu. Nanti kita kan, wah lagi kata orang sini mah, lagi nyaman ini. Along kata orang sini. Wah along temen. Ya banyak ini cair itu cair. Nah kita menjawab barakallahu fika. Supaya si yang ngomong itu tidak tersimpan dengki. Jadi untuk mantra ya, untuk memusnahkan itu. Memusnahkan isi hati orang. Karena kita nggak pernah tahu yang dia ucapkan itu apakah dengki apa enggak gitu. Jangan terpesona oleh ucapan orang. Kadang-kadang dia memuji-muji nggak taunya dengki. Wih hebat Bapak ya, dengki nggak taunya. Kita nggak tahu. Barakallahu fika. Itu kita sambut dengan doa itu katanya. Imma fi malika au fi sihatika. Baik pada harta maupun pada kesehatanmu. Pokoknya kalau ada orang memuji kita, kita baliknya begitu. Barakallahu fika. Ya, itu untuk menghilangkan ain ya. Ain karena pandangan orang melihat kita nyaman itu kadang-kadang bisa membuat petaka. Begitu menurut ajaran Islam. Dalam sebuah hadis malah Rasulullah mengingatkan kita, kebanyakan kematian umatku karena ain. Ini yang masih menjadi misteri buat saya. Kebanyakan kematian umatku disebabkan oleh ain, pandangan. Makanya kita jangan suka memposting-posting yang bikin orang kemecer lah kata orang sih. Wih. Nah, gitu kan. Wah, wih, jangan enak-enakan begitu. Nah, siapa tahu dia melihatnya, wow segitu aja kok pamer amat. Nah, kita nggak pernah tahu komen orang, kecuali untuk tadi itu, untuk hal yang positif. Ya. Fahuwa yuzhibul ain tuh, bahkan ada di sini dijelaskan. Ini bisa ampuh sekali untuk menghilangkan ain. Ya, ini saran dari pensyarah. Li'anal aina haqqun, karena ain itu hak. Jadi petaka akibat pandangan mata itu hak menurut ajaran Islam. Ya. Bahkan bukan pada manusia saja katanya, pada binatang, pada benda katanya, bisa menimbulkan petaka dengan pandangan. Katanya begitu tuh. Bukan pada manusia saja, pada benda, pada binatang, kalau kita dengki, bisa petaka. Wa innaha tusibu biiznillah. Tapi, ya mandi sama enggak mandinya, karena pandangan mata, mandi masih manjur ya, itu seizin Allah. Dengan izin Allah, mata orang bisa memberikan petaka.
Wa ilajuha idza ra'al insan min nafsi annahu hasada fulan wa ghabatahu ala syai'in falyaqul barakallahu lak. Karena itu jika seseorang melihat dirinya, jika kita melihat kita ya dilihat oleh orang lain, dia dengki. Ya, artinya gini, bahasa sederhananya, kalau kita melihat orang lain berpotensi dengki sama kita, itu maksudnya gitu ya, maka dia mengucapkan barakallahu lak untuk merespon orang itu. Tuh, ya. Wa baraka alaik au nahwadzalika hatta yadhhabal hasad, sehingga hilanglah petaka itu. Nah, petaka aid itu. Ya, kalau kita dipuji orang, barakallahu fika atau barakallahu alaik. Fal yahudu alul hasad li muslimin, maka orang Yahudi itu adalah orang yang tukang dengki kepada kaum muslimin, nggak senang orang tenang, ya, tidak suka orang duka kalau orang suka, suka kalau orang berduka, itu ciri orang dengki. Kalau lagi senang, orang lain senang, kita berduka. Kalau orang sedang berduka, kita suka. Syukurin gitu. Kita suka begitu. Teman kalau jatuh, syukur. Berarti dengki itu. Bukan jadi tolong. Ya, nggak terasa ya. Kita di rumah juga suka begitu. Iya, nyukurin orang kena musibah. Nah, ini surat antara lain yang membahas dengki, ini surat 4 ayat 54. Am yahsudunan nas, apakah mereka dengki kepada orang-orang tertentu ala ma atahumullahu min fadli, atas apa yang Allah berikan dari anugerahnya? Ya, Allah mempertanyakan apakah mereka dengki? Mengapa mereka dengki terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian orang? Jadi kita tidak boleh, kita harus ikhlas dengan posisi kita. Wa kama yaqulu sallallahu alaihi wasallam mubayyinan hadhihi sifah al-qabihah minal yahudi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah pada hadis ini yang kita bahas, ma hasadakumul yahudu, ya, sebagian dari apa yang dihasudi oleh orang Yahudi terhadap kalian adalah salam dan takmin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terlihat mesra gitu, salaman, ya. Airadus salam, artinya menjawab salam. Li'annahu sahlun, karena salam itu sahal. Kita harus ketahui bahwa assalamualaikum itu adalah salamnya malaikat. Ya, jadi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pertama kali ya dipelajari oleh Nabi Adam. Kan sudah ada sejarahnya kemarin. Ya. Begitu Nabi Adam dicipta, sudah kamu tuh istilahnya kenalan nama senior-senior itu malaikat-malaikat. Kamu dengar apa yang mereka ucapkan, lalu nanti kamu jadikan kebiasaan anak-anakmu. Nah, Nabi Adam mencuri dengar malaikat dengan malaikat, kalau ketemu assalamualaikum, gitu. Nah, itu ilmu itu diambil oleh Nabi Adam, ditularkan kepada anaknya. Jadi assalamualaikum ini redaksi dari malaikat. Jangan kita ganti punten itu, jangan. Jangan begitu, nggak dapat pahala. Jadi kalau mau double nggak apa-apa. Assalamualaikum punten itu double. Kula nuwun ya. Kula nuwun ya. Kula nuwun. Kalau kula nuwun artinya kan saya minta bagaimana? Kula nuwun. Ya memang itu kan bahasa Tapi artinya apa? Kulo kan saya. Saya minta ya. Ya kan jelek ya. Kula nuwun. Sampurasun apa artinya? Sampurasun. Enggak tahu artinya? Oh gitu, apa kabar? So, kalau Inggris kan good night, ya,
selamat pagi gitu kan, paginya yang selamat. Ini Islam yang benar ya. Jadi salam rahmat dan berkah untukmu, lengkap itu ya. Kalau kita udah dapat selamat, dapat rahmat, dapat barokah, udah nyaman hidup. Itu ada di kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah makanya begitu juga posting itu jangan assalamualaikum aww gitu. Aswewe. Makanya ini aja di template assalamualaikum. Jadi kalau orang jawab tuh pakai itu langsung. Banyak yang menyarankan begitu. Begitu juga kalau ada ucapan Nabi SAW jangan SAW. Jadi saran dari para ulama eman supaya kita dapat ganjaran setiap disebut dalam tulisan menyebut Nabi SAW, jangan SAW. Takutnya malaikatnya nggak nyatet apa SAW itu. kan di sana kan petunjuknya SAW. SAW ini apa, takutnya nggak sesuai dengan ini catatan mereka. Sarannya begitu ya. Contohnya kalau amin ya rob, amin RA ya rob, ya robbal alamin, singkat. Saya emang nggak pakai Arab, saya pakai template aja langsung bahasa Arabnya. Jadi dengan berbahasa Arab kita melatih ya diri kita supaya ngerti. Kalau sering ditulis jadi ngerti. Mau kapan lagi, udah seumur begini nggak belajar. Kita lanjut. Jadi Rasulullah memberitahu kita salah satu yang menjadi sebab orang Yahudi hasud terhadap kita adalah salam dan amin. Wa idza hasalat musafahata ma salam fa huwa a'zamu ajran. Jika Anda salam plus salaman, ya salam dan salaman itu teger pisan. Tuh, ya kata di sini a'zamu ajran. Lebih besar pahalanya. Ya salam salaman. Tapi hati-hati jangan membiasakan di momen tertentu, nanti kategorinya masuknya bid'ah. Takutnya begitu. Seperti yang dirilis oleh salah seorang ulama, ya, kegiatan salam setelah salam. Salaman setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah sholat. Itu kan momennya tetap. Tapi kalau nggak tetap nggak masalah. Ya, contohnya kita ini, baru tahu saya. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kegiatan itu tetap, itu nanti jadi bid'ah. Karena bid'ah itu kan kebiasaan yang berulang-ulang, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Ya, bid'ah itu sesuatu yang tidak direkomendasikan dan terjadi berulang-ulang di momen yang sama. Nah, itu salah satu bentuk bid'ah itu. Jadi kita jangan acak, harus acak. Kadang salaman, kadang enggak. Itu tuntunan dari Rasulullah, baca iftitah. Kadang begini, kadang begitu, juga kita harus begitu. Kadang begini, kadang begitu. Itu yang teladan dari Rasulullah. Kita lanjutkan. Tuhatul khataya, bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Wazunuba, dan kesalahan dan dosa-dosa. Indal musafahah bainal muslimin. Ketika kita bersalaman kepada sesama muslim. Idzal taqaya, jika mereka ketemu. Lidzalika ishtadda hasal yahudil muslimin. Karena itu, ya, orang Yahudi dengki. Ya, praktek yang sederhana itu begini. Kalau acara Imlek, waktu adik saya masih hidup, itu kami membiasakan kumpul. Tapi tidak ada kegiatan upacara.
Cuma itu makanya jadwalnya saja libur, ya, dipilihlah Imlek, kumpul semua. Ya keluarga dari kakak adik saya biasa aja kalau ketemu. Tapi kalau saya dan istri pada salaman, anak saya pada cium tangan. Mereka kan perhatikan yang non muslim itu. Ih, anak si anu sopan amat ya. Itu penilaian dia. Iya dia anu ngebiasainnya begitu. Bukan, ini bukan kebiasaan saya. Ini adalah ajaran Islam, saya bilang gitu. Ini bukan kebiasaan saya, ini ajaran Islam begini. Jadi jangan kita yang di alam, tapi harus Islamnya. Ini ajaran Islam. Mengucapkan salam, menegur orang. Kalau ketemu orang gimana? Paman, baik, apa kabar? Gitu. Ya kan? Sebenarnya ajaran ini sudah ditanam kepada, tapi kita kadang-kadang kurang akrab. Seakan-akan yang hadir dengan kita itu tidak ada. Yaitu tidak ada di daerah Pesudan sering ya. Masih banyak ya. Saya kalau begitu saya hindari. Saya sendiri nih, kalau saya dituakan, saya sebagai guru oleh murid, saya tarik, nggak mau. Iya, comot aja begitu. Jadi kalau sih kita bisa begini. Kalau menghindari cium tangan dibolak-balik kita begini Pak. Nggak mungkin dibalik sama dia. Kadang-kadang ditarik sih. Itu tidak ada begitu. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita salam sekaligus salaman itu afdal. Li'anna Allah a'tahum hadhil fadilah. Ya. Wa kam gairaha minal fadail. Terus yang lain-lain gimana? Fayusalimul insana ala ma wajada wa yusaim ala usra fil bait. Maka sebaiknya seseorang mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya. Setiap ketemu, Assalamualaikum. Jadi itu dalam rangka memperoleh pahala daripada ngobrol jojong gitu, tapi nggak dapat pahala. Assalamualaikum baru kita ngobrol. Waalaikumsalam, kan? Wa yusallim ala usrah, begitu juga pada keluarga. Masuk ke rumah, Assalamualaikum. Ya, mau pergi ke masjid, Assalamualaikum. Kan istri jadi jawab. Kita dapat, dia dapat. Nggak kerasa. Ini warawiri. Tapi jangan asal ketemu salam. Masih di rumah, ketemu lagi. Assalamualaikum. Mertua jadi rebet begini. Mantu model apa ini? Setiap lewat, Assalamualaikum. Malah dianggapin stres ya. Jadi kira-kira lah. Wa yusallimu waqtad dukhul. Nah ini. Masuk ketika kita masuk kita salam saat kita masuk ke sebuah komunitas. Ya, ada rombongan kita ingin masuk. Assalamualaikum, caranya gitu. Bukan nongkrong langsung duduk di dalam, Mbak. Jangan. Assalamualaikum, apa kabar? Itu. Ya, nggak usah orang yang perangut disalamin senyum. Saya kadang-kadang ada ego juga. Ngeladenin dia juga perangut. Tapi saya coba berbaik hati. Saya robah. Diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ternyata senyum juga dia. Ya. Jadi kita itu husnudzan. Siapa yang memulai, dia mendapat pahala lebih besar. Yang butuh keberanian ya. Ya. Ketika kita masuk ke komunitas hebat seperti pengajian ini, orang masuk Assalamualaikum itu dibolehkan? Itu mengganggu. Jangan itu. Iya, nggak boleh. Tapi komunitas yang kira-kira bisa. Ya lagi ngobrol lagi. Ya. Assalamualaikum. Tapi kalau bakalnya mengganggu jangan. Jadi tidak disarankan. Ya, kalau masjid sudah berlangsung, kalau belum berlangsung boleh. Tapi kalau sudah berlangsung, dikhawatirkan mengganggu, itu 4 pilar, kan saya sudah sampaikan, akhlak itu 4 pilar. Jangan mengganggu, membantu, ya kan, murah senyum, sabar dalam berinteraksi. 4 ini, akhlak, pegangan umum.
Jadi bisa diterapkan pada mana aja. Wah, saya berbuat baik tapi bakalnya mengganggu, jangan tunda. Apalagi salamin satu-satu muter. Tapi ada orang yang nggak ngerti, ketika kita nggak salam, wih sombong amat. Padahal kita tahu lagi berjalan. Ya. Contohnya pengajian, Assalamualaikum cukup sekali masuk, ya kan? Nah, saya duduk. Jadi nggak usah, biasanya satu-satu kalau belum mulai. Kalau udah mulai satu-satu ya, waduh, kan ustadznya jadi ngeliat begitu, kan mengganggu. Ya, silakan. Apa kita perlu jawab? Iya, dijawab lah. Karena itu perwakilan dari kita. Kalau buat kita juga kan. Maksudnya di tulisan, kalau ada assalamualaikum wajib jawab enggak? Ya jawab aja waalaikumsalam. Kalau saya kadang-kadang lupa itu, langsung jawab aja. Seharusnya sih kita jawab. Makanya ada kita program salam dan program menjawabnya. Ya, jadi ada aplikasi tertentu, terutama alfabet tertentu yang di dalamnya bisa merekam apa yang kita tulis. Yang kita sudah tulis dia bisa contohnya dia bisa dengan. Jadi nggak perlu AN-nya lumayan kan? Baru dia sambil. Bener dia sambil. Sambil apa sambal itu? Tergantung. Kalau dia tulis sambal berarti salah sambil. Jadi dia program bagus itu. Ini bahasa Arab. Ya, kita bisa membuat aplikasi yang multi language. Tuh, di program bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi kita sambil belajar. Saya begitu. Cara menambah kosakata itu dengan belajar bahasa Arab. Apalagi kadang-kadang ketemu orang yang terbiasa bahasa Arab. Ya, langsung saya pakai bahasa Arab. Dikiranya saya pintar bahasa Arab, atau saya nggak pakai itu. Kadang-kadang ada aplikasi tertentu yang langsung bisa terjemah. Saya sebentar lagi ke sana. Nah, bahasa Arabnya gimana ya? Langsung kita terjemahkan, langsung kita kirim ke sana. Oh, begitu. Jadi kita ngerti. Ya. Kita berinteraksi sambil belajar. Sebab sudah nggak ada waktu lagi. Jadi temu muka begini nih jarang terjadi. Ya. Interaksi begini jarang terjadi. Dari hati ke hati. Kita suka tadi kan bel ya. Assalamualaikum. Kalau panggilan apa? Assalamualaikum itu perlu jawab. Kalau benda enggak. Tapi kalau tadi itu tulisan itu mewakili orangnya. Itu. Tapi kalau bel itu sama dengan itu burung beo. Assalamualaikum. Kita baru lewat sebenarnya, Assalamualaikum. Sudah dijawab juga Assalamualaikum aja itu. Kama sabata hasadum lil muslimin alat takmin. Begitu juga ya, berdasarkan berita dari Rasulullah, mereka juga dengki melihat umat Islam amin. Amin. Nah, kadang-kadang ada pengaruh juga kiai sehingga mengatakan amin bukan ajaran Islam. Apa dulunya dari sana kita nggak tahu. Ya, jadi ada kiai yang mengatakan amin itu bukan ajaran Islam, kan itu nggak sunnah. Gimana nggak tahu nggak sunnah itu dari mana? Ngerti juga nggak ngerti sunnah tapi mengatakan bukan sunnah, dari mana? Nah, sekarang itu ada di viral juga, namanya Abu Marlo. Apa dia penghinaan? Kok ada Abu Marlo? Biasanya Abu setelah itu kan bahasa Arab kan? Abu Zain itu kan? Abu Hasan, ini Abu Marlo. Apa itu? Ngecek gimana? Menamakan diri Abu Marlo. Judulnya itu Tauhid Tingkat Tinggi. Keren. Nah, kita harus hati-hati yang sukaan. Kadang-kadang dia datang kan tanpa diminta sama kita, lagi scroll kan, ada.
Tuh, judulnya menarik. Nah, kita lihat, kadang tergelincir kita. Abu Janda. Ya, contohnya Abu Janda. Ada niat terselubung apa untuk memelesetin gitu, menghina lah singkatnya. Apa ada begitu? Ya, kita nggak pernah tahu ya. Nah, kita lanjut. Jadi menurut informasi dari Rasulullah, salah satu yang membuat orang Yahudi dengki, amin. Nah, kata-kata amin. Qalal muslimun amin, ay Allahumma istajib. Nah, karena begitu umat Islam itu menjawab amin, diusahakan bareng dengan imam. Ya, sebab nggak bareng pun dikerjakan. Sama-sama kerja tapi berpahala beda. Kalau sampai bareng imam dengan makmum, maka malaikat akan mengucapkan amin. Tuh. Ada hadisnya ya. Wal malaikatu yu'ammin. Malaikat-malaikat itu amin, juga mengaminkan. Waman wafaqa ta'minuhu ta'min malaikati ghufira lahu. Barang siapa yang aminnya bareng dengan amin malaikat, maka ghufira lahu. Dosanya diampuni. Kan ini pahala yang menarik, penghapusan dosa kan? Jadi walaupun kita nggak lakukan, tetap energinya sama. Sama-sama imam amin, makmum juga amin, tapi karena nggak bareng, jadi dosanya tidak sesuai dengan ini, diampuni. Kalau sampai bareng dengan malaikat, maka akan diampuni. Nah, maka kita usahakan imam itu jangan tergesa-gesa. Amin, yang indah sih. Amin. Jangan begitu kayak nyentak-nyentak, kayak terpaksa gitu loh. Ya, saya juga kurang kalau baca tuh yang indah. Qad mati salah, kayak buru-buru mau kemana sih? Yang jalan juga kayaknya langkah juga terganggu, itu buru-buru. Jadi kepleset bisa terjadi. Buru-buru amat sih, itu mau kemana sih? Yang indah ya, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Gitu sesuai dengan jam di situ kan, udah kesepakatan. Ini kan udah semakin berumur kita jadi. Kadang-kadang ya yang di bawah nggak dilihat lagi, ada batu tuh, preset. Tuh ya. Ya amin, paling gitu. Jadi nggak boleh amin, nggak boleh begitu. Saya pernah berdebat, kadang-kadang orang tuh mengucapkan amin itu meniru ini, Imam Masjidil Haram katanya. Imam Masjidil Haram juga pendek, jangan ditiru. Kita harus mengikuti ajaran. Amin, harusnya begitu. Jadi kalau Imam Masjidil Haram, amin, jangan ditiru. Itu tidak mencerminkan ajaran Islam. Jadi harus amin. A-nya seberapa, min-nya keberapa, nggak ada aturan. Kira-kira aja, amin. Jadi jangan amin, jangan begitu kepanjang. Atau amin, amin, jangan terlalu begitu. Ya kan? Jadi harus lah. Pokoknya kalau ada yang nggak ada sepakat, kita sepakati. Amin, waladdallin, amin. Jadi jangan kesannya kesel gitu. Amin. Jangan begitu. Jangan begitu kayak anak-anak ya. Di daerah Jawa Barat kebanyakan imam setelah latihan Robi Firli. Amin. Iya. Itu boleh nggak ada Robi Firli? Nggak boleh. Itu egois. Itu egois. Jadi dia ingin si makmum itu dialihkan mengaminkan dia supaya diampuni. Ampuni saya. Iya, ampuni saya. Amin. Iya. Itu kan amin itu kan. Iya, amin itu kan iya, yes. Naam itu kan artinya. Jadi dia egois, Robik Firli, enggak ada sunnah. Iya, amin itu enggak ada. Kita boleh tegur. Kok Bapak egois kalau berani mah? Kalau nggak ditimpuk, sih. Pasti orang tua ya merasa benar kan. Wow. Kamu umur berapa dengan bapaknya? Nah, begitu bandingannya. Bukan masalah umur, ini ajaran.
Ajarannya bagaimana? Ustaz, sama apa salah amin kan makmum kan wajib baca Al-Fatihah. Nah setelah itu imam tuh diam lama, tapi yang dibaca Ustaz. Jadi dibaca tuh apa? Nggak tahu. Itu ada Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada nggak ada petunjuk kita memberikan waktu kepada makmum, tidak ada. Tapi yang mengganjal itu ada hadis dari Ubadah bin Samit. Ketika Nabi menegur, tadi siapa ya yang berisik di belakang? Oh saya ya Rasulullah. Saya sebenarnya bukan mengucapkan baru, tapi saya mengikuti bacaan Anda. Ya contohnya Toha, Ma Anzal, kita ujung-ujungnya aja. Lalu Rasulullah mengatakan jangan ulangi ya. Tapi ada kecualinya, kecuali umul kitab. Hadis ini sahih, sehingga nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Kalau kita bersitegang mengatakan tidak boleh baca, bagaimana menghadapi hadis ini? Sebab Rasulullah tadi kamu baca apa? Oh saya ngikuti Anda, jangan ulangi. Kecuali itu ada kecualinya, umul kitab. Sehingga ini yang membuat Syekh Utsaimin menarik fatwanya. Syekh Utsaimin tadinya mengatakan makmum nggak boleh baca. Tapi hadis ini nggak bisa ditolak kesahihannya. Sudah dilihat dari berbagai sudut, sahih. Sehingga beliau mengatakan harus baca. Itu menjadi istihad. Karena ada wa idza quri'al Qur'an fastamil wa ansitu kan, ada itu. Nah itu istihad. Tapi tetap saya juga berpendapat begitu. Karena kalau kita tidak baca, kita berarti menganggap hadis ini tidak sahih. Tidak menjalankan perintah. Qalal muslimun amin ay Allahumma stajib wal malaikatu tu aminu wa man wafaqa ta'minuhu ta'min malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang cocok ngepas ya aminnya dengan amin malaikat ya, beruntung dia akan mendapat ampunan. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Fastadda hasadul yahudil muslimin. Maka orang Yahudi semakin dengki melihat peluang-peluang yang istimewa diberikan kepada kaum muslimin. Ya, dengan mengucapkan amin bareng, dosanya diampuni. Fakam min fadilatin minallah alal muslimin la siyama man atahumullah syai'an minal ilmi wa tabaquhu tatbiqan amalian. Banyak orang tertentu yang Allah berikan keutamaan. Ya, antara lain apa? Ilmu. Fahadil hadis fi hadzal ilmi wa fi ghairiha min abwabil ibadat, atau kelebihan ibadah, kenyamanan beribadah. Tidak semua orang diberi. Ya, seperti kita biasa ya merespon menyambut syuruk dengan tidak keluar dari masjid, ini jarang orangnya. Makanya orang yang nggak kuat buat dalil, itu dhaif, itu Anda boleh periksa semua hadis. Orang sekali Albana yang bukan Albani, Syekh Albani itu tipe orang yang sangat ketat dalam hadis, mensahihkan hadis itu. Sahih. Ya, barang siapa yang sholat berjemaah tidak keluar masjid, mengingat Allah, zikrullah. Zikrullah banyak. Kata siapa saya lupa itu, seorang penceramah, zikrullah yang paling nyaman setelah sholat subuh yang ngaji. Sebab kalau Anda baca Quran ngantuk itu nanti menyambut sampai syuruk, berat juga. Ya, kita ngaji nanti tahu-tahu sudah masuk waktu. Nah, itu ya. Nah, maka akan seperti orang berhaji dan umrah tamah 3 kali. Ya, sehingga ini membuat orang bisa jadi dengki dia karena nggak bisa mengikuti. Lah itu mah yang dibaca kitabnya palsu.
Ngomongnya begitu. Hadisnya dhaif. Karena dia nggak bisa ngikutin. Ya biarin aja. Ya, kita jangan mengikuti orang yang nggak benar, yang benar. Kita sudah tidak punya waktu untuk meladeni orang yang menyimpang. Karena kita waktunya sudah sempit. Ya udah udah pokoknya udah seumur begini jangan ngeladenin begitu-begitu. Lempeng aja udah. Orang kaur. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal bulan 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini sudah ditanggalin kali? Oh ini. La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salas. Tidak halal bagi seorang istri yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, ngusud. Kalau bahasanya ngusud. Ngusud itu apa? Berduka karena kematian. Males berdandan. Tuh, ngusudnya kalau bahasanya. Ya, berkabung, karena berkabung. Ala mayyitin terhadap mayit fauqa salas. Di atas 3 hari. Tidak boleh seorang perempuan, bukan istri, perempuan beriman pada Allah dan hari akhir ngusud lebih dari 3 hari, berduka lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali untuk suaminya. Jadi duka cita, saudara, dalam Islam pun diatur. Bagaimana agama-agama lain setahun. Kalau keturunan saya mah, keluarga saya setahun. Jadi kalau ada kematian, selama setahun tidak boleh bergembira. Tidak boleh mengadakan pesta. Contohnya ada ulang tahun nggak boleh. Setahun. Ya sama, nikah juga dibatalkan. Maka waktu adik saya meninggal, kan sudah terjadwal lama, saya mau mantu, ya, dapat mantu orang Purwokerto. Dapat menantu orang Purwokerto. Anak saya laki-laki kan biasanya hajatannya di sana. Nah, jadi saya undang. Waduh, tahu bisa tahu enggak ya? Saya tahu karena dia berduka kan. Tapi saya rusak dia. Datanglah sama saudara nggak datang. Jadi dia maksain datang walaupun dalam keadaan berduka. Saya rusak cara dia. 3 bulan kan dia harus nunggu setahun. Tapi saya kan sudah dijadwalkan lama. Nah, sementara adik saya pernah ngomong di depan mereka, pokoknya kalau ada hajatan yang diselenggarakan oleh saya, kamu harus hadir. Kepada keluarganya ngomong begitu. Untuk saya aja. Jadi saking baiknya sama saya, jadi pokoknya kalau dia yang hajatan, kamu harus datang. Itu wasiatnya. Nah kebetulan dia meninggal. Baru 3 bulan, diundang sama saya. Datang dia, rombongan sama saya. Ya saya juga tahu gitu kan. Nah ini dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu cara kita mengajukan bela sungkawa. Yang penting tidak memberatkan. Tapi yang tidak memberatkan itu kan juga caranya juga harus nego. Yang penting tidak menyakiti kan. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu yuskiluhum yaum. Karena pada hari ini mereka masyghul, sedang kacau, pikirannya sudah tidak fokus. Bantulah mereka. Itu pesan dari Rasulullah begitu menghadapi orang berduka. Nah caranya bagaimana ya tergantung kesepakatan kita. Ya, kalau ternyata tidak ada apa-apa gimana? Tidak ada, seperti kematian mertua saya kan nggak ada apa-apa. Ponakan-ponakan pada datang malamnya itu. Ya kita ngobrol-ngobrol aja, yang penting pada sabar. Kan saya menghibur istri saya, adik-adiknya. Kata keponakan, apa nih begini ini? Model apa begitu? Ya, tetap orang berkomentar. Orang komentar mah biarin aja. Gitu. Ada nggak larangan model begitu? Nggak ada larangan. Jadi cara itu diserahkan pada kita. Jadi ada cara yang bebas.
kita boleh mengisinya. Seperti tausiah nih, ngaji nih. Apa ada harus kitab ini kan nggak ada, bebas. Harus jam segini ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Nah, yang penting jangan diisi upacara yang tetap itu. Nah, di sini diisi dengan membaca peringatan-peringatan tentang kematian di waktu kematian. Itu di sini mah sementara. Ya kalau ada orang nggak perlu Pak, ya nggak masalah. Memang kita tidak terikat. Kemanyangan. Tapi menurut saya tidak adil kalau yang tahlilan dibagi, yang nggak tahlilan nggak dibagi. Gitu. Nggak adil. Taruh aja di masjid tuh, bagi buat orang masjid. Boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Memberi makan kan nggak apa-apa. Loh kenapa habis kematian? Yang ingatnya habis kematian. Waktu nggak kematian mah nggak ingat. Contoh kita kan begitu. Kita memberikan subsidi pada orang kematian dengan cara kita, ya kan? Nah, setelah itu uang subsidi itu dipakai buat talqin sama dia. Tuh. Ya, tetap aja begitu kan. Jadi harusnya kan diberikan pada orang yang kita sadarkan, kan dia nggak sadar begitu. Maka kita tetap ya kepada orang yang soal kematian ini, bagian kematian harus bergerak. Contohnya di sesi terakhir bagian pengelolaan kuburan itu harus bicara bahwa di sini ada aturannya begini. Kalau perlu dibacakan. Saya yang bacakan nggak masalah. Bahwa pertama Anda tidak boleh bangun, ini kuburan umum. Peraturan kuburan umum, standarnya begitu. Harus dibacakan. Nah, di sini dibacakan, RW sana nggak dibacakan. Tuh. Kita ngebangun, dia ngebangun. Jadi kan salah lagi, kuburannya sama. Jadi harus seragam. Pembinaannya harus seragam. Harus begitu. Tapi saya dengar sekarang sudah ada kuburan komersil sekarang katanya. Di mana? Cikeray. Bukan kuburan Cina, bukan. Sekarang sudah ada lagi orang Islam yang beli tanah lalu dibuat kayak kerawang itu. Iya. Iya. Saya dengar apa ya sudah ada. Dibuat nyaman gitu. Menghadap kiblat, aturan-aturan Islam gitu. Iya kayaknya gitu. Tapi di Cikeray tempatnya. Kan kalau di sana kan ada Al-Azhar. Di dekat Kerawang itu, San Diego itu untuk non-muslim. Yang Islam ada namanya Al-Azhar. Sama. Saya dulu pernah ngobrol dengan anak saya. Papa kepengen suatu saat karena kuburan pada ngacak ini. Udah beli tanah aja terus kita petak-petakin sama dengan tanah rumah itu. Ketawa anak saya. Masa Pak komersilkan? Ya coba kamu nanti seiring waktu kamu lihat. Sekarang dia lihat, iya benar. Itu gagasan saya dulu, kita beli tanah, contohnya patungan nih. Kita yang benar tuh, sesuai dengan syariat. Sebab kita ngomong doang, ngeliatin lagi, aduh, begitu aja terus sebenarnya. Lah nanti kita kan akan mati. Kita bangun aja yang sesuai dengan syariat. Patungan. Mana yang lebih lega? Saya siap. Ya dirapihin itu kan. Jangan ada yang neko-neko. Contohnya begitu Pak. Tapi nantinya dianggapnya, wah eksklusif katanya. Gaya baru maning. Gak ada dalilnya. Nah, kita kan mau ini. Betul-betul buat kita. Ya, jadi pesan dari hadis ini adalah pembatasan duka. Sebab duka yang terlalu lama pun tidak memberikan dampak positif apapun. Kita mikirin, ya memang yang sengsara mah, ya itu tadi lah. Suami yang ditinggal istri. Mau ganti lagi lirik kanan, lirik kiri. Ya kan? Anak sudah melotot. Gitu. Kita ini, kalau sampai ditinggal istri, apalagi diberi umur panjang, warawiri, kayak langkah gawe, keluar masuk nggak ada orang. Mending kalau ditemani anak mah.
anak nggak mau tinggal bareng sama kita, kita sendiri aja, kanan kiri udah nggak ada yang diajak ngobrol, ya kan? Nah itu menderita. Nah makanya saya sudah menyiapkan dengan cara apa? Banyak baca buku tuh. Sebab buku dibaca kapan saja tidak pernah melawan. Tinggal buka aja. Kalau orang urusannya rusuh, waduh, papa pengen punya pendamping, wah udah umur segitu, Pak, melotot di belum apa-apa. Oh, makanya hati-hati kan? Tuh, gelayang, geloyong, kayak, aduh, kayak warawiri-wari nggak ada orang, itu kan? Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan pahala kita, menggandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberkahi hidup anak-anak kita, menjaga mereka dan mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.